untuk mungkin yang pertama yang saya coba tanyakan dari sisi anggrek nih kita ke Mas Wahyu dulu nih. Anggrek kalau mungkin yang paling dominan kelihatan adalah dari sisi bunganya nih Mas Wahyu. Saya tertariknya di situ, tapi ada sisi lain bahwasanya kepikiran, oh kalau nanam anggrek ini ada kayaknya nih susah bener gitu. Perawatannya, mau sampai tanaman ini bisa berkembang lama dan akhirnya berbunga, untuk bisa mencapai ke titik ini perawatan dan sebagainya bisa dikasih sharing ke kita nih Mas Wahyu. Oke. Anggrek itu pada dasarnya sama dengan tanaman-tanaman yang lain. Cara perawatannya sama seperti itu. Dibilang susah itu enggak, Kak. Karena kalau kita udah tahu seninya, cara merawatnya, kalau kita udah tahu tekniknya, kalau kita udah tahu triknya, untuk membungakan anggrek itu sangat mudah sekali Kak Joni. Gitu. Jadi saya ingin membantah kata-kata nanti saya habis beli dari sini di saya itu nggak berbunga lagi. Nanti takut di rumah mati juga. Iya, takut di rumah mati gitu. Terus ada yang bertanya, Mas, kenapa kok anggrek saya kok nggak berbunga-bunga? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan itu tuh sering sekali saya terima, saya dengar hampir setiap permasalahannya itu. Jadi, setiap permasalahan ibu-ibu pada umumnya seperti itu, ya. Jadi saya tuh selalu bertanya, Ibu dalam perawatan anggrek itu di rumah tata letak dulu nih, letaknya di mana? Karena anggrek ini walaupun nggak kita kasih pupuk tuh yang penting ada kuncinya itu agroklimat. Agroklimat itu yaitu ya pencahayaannya, suhu sekitar, angin. Angin, jadi itu penting sekali, pencahayaan, angin sama suhu sekitar. Itu kalau agroklimatnya tercukupi, itu anggrek itu tanpa kita pupuk itu juga udah berbunga sendiri Kak Joni. Seperti itu. Seperti itu. Saya pikir sih memang butuh waktu lama untuk sampai bisa dia ada bunga dan sebagainya, ada butuh pemupukan khusus atau media khusus untuk tanaman yang satu ini. Jadi kalau anggrek itu sebenarnya mau pupuk semahal apapun, mau harganya sampai semahal apapun, kalau agroklimatnya salah, agroklimatnya tidak tercukupi, tanaman itu nggak akan berbunga. Semua tanaman ya saya rasa. Kalau agroklimatnya tidak tercukupi, semua tanaman yang berbunga tidak akan berbunga. Mau dipupuk, mau pakai pupuk A, pakai pupuk B, pakai pupuk yang paling canggih pun, mau dikirim sampai dari Afrika sana pun, dari mana pun, kalau agroklimatnya tidak tercukupi, nggak akan berbunga tanaman itu. Seperti itu Kak. Peminatnya kalau saya lihat sih banyak ibu-ibu ya. Betul, kalau anggrek banyak ibu-ibu. Banyak ibu-ibu karena mungkin lihat dari tanaman, dari kembangnya, dari bunganya yang cukup menarik. Nah, perbanyakannya sendiri kalau anggrek untuk Sumsel sendiri atau Palembang komunitasnya ini ada perkembangan nggak dari zaman-zaman dulu ke sekarang, atau memang kita masih ke sistemnya pebisnis. Jadi memang atau ada juga ada sebagian dari kita memang sudah mencoba menjadi petani anggrek di Sumsel sendiri. Oke, kalau untuk penghobi anggrek untuk Sumsel khususnya Kota Palembang, itu kalau anggrek itu pertama Kak Joni, anggrek itu tidak mengenal musim. Pecintanya itu tidak mengenal musim, mau zaman Covid, mau zaman apa, zaman Pak Soeharto atau zaman apa, tidak mengenal musim. Jadi anggrek itu disukai sepanjang masa. Jadi penggemar anggrek itu tidak pernah berkurang, selalu bertambah. Penghobi baru itu selalu bertambah. Dan anggrek juga bukan kayak tanaman-tanaman yang lain yang FOMO ikut-ikutan. Jadi anggrek itu tuh bunganya yang eksotis, punya karisma tersendiri. Ya, karena anggrek itu dia kita lihat walaupun dia bentuknya seperti itu, tapi dia mempunyai karisma. Jadi banyak pecintanya. Untuk perbanyak anggrek itu sendiri kalau sekarang, kalau di Indonesia itu kalau untuk anggrek perbanyak itu melalui kultur jaringan. Kultur jaringan. Kalau untuk di Sumsel sendiri belum ada Kak John. Belum ada. Baru saat ini tuh adanya di Bandung, ya di Bogor dan di Jawa. Nah dan
di Jawa. Dan yang sering banyak di kultur itu jenis-jenisnya Dendrobium, Cattleya, Vanda, dan anggrek bulan. Gitu Kak Joni. Oke. Nah, kalau untuk jenis-jenis anggrek ini banyak kan yang berkembang di pasar ini kebanyakan hasil silangan atau dari luar atau memang ada ini kesempatan untuk kita yang anggrek endemik misalnya untuk bisa berkembang dan bisa diangkat. Kalau untuk anggrek yang kebanyakan di pasaran ini itulah ada anggrek hybrid udah silangan, hybrid semua. Kalau anggrek endemik itu sebenarnya cantik, cantik banget malah. Setiap seluruh Indonesia ini dari kata Kak Ari tadi dari Aceh sampai Papua itu punya anggrek endemiknya masing-masing. Jadi setiap daerah tuh pasti punya ciri khas anggreknya masing-masing. Kalau sekarang ini banyakan di pasaran itu anggrek hybrid. Kenapa? Karena anggrek hybrid itu gampang dibungakan. Gampang dibungakan. Kalau anggrek spesies endemik itu tuh sebenarnya juga gampang dibungakan, tapi kalau anggrek spesies ini adalah bunganya tahunan, musiman. Jadi berbunga itu hanya setahun sekali. Jadi aku sering ketemu pelanggan, pembeli, customer itu, Mas, kok anggrekku nggak pernah berbunga-berbunga? Kok anggrek bulanku nggak pernah berbunga-berbunga? Kok ini kok gampang sekali berbunga-berbunga katanya. Saya kasih, Bu, anggreknya anggrek apa dulu? Anggrek bulan, dia bilang. Terus bentuknya gimana? Ya kayak gini, tapi ditempel di pakis, Mas. Terus aku nanya lagi, daunnya lepek nggak? Gitu kan. Daunnya lepek nggak atau daunnya keras seperti ini? Daunnya lepek, Mas. Dipakis, ditempel, tapi posisinya nggak di pot. Posisinya ditanam terbalik. Lepek ini biasanya kurang nutrisi atau gimana? Enggak, jadi anggrek ini itu banyak sekali bentukannya daunnya Kak John. Jadi nggak kayak aroid, nggak kayak hoya. Jadi anggrek ini bentuknya ada yang kayak rumput, ada kayak daun pandan, ada kayak pohon kelapa. Beneran, jadi kayak daunnya ada yang kayak lidi. Malah ada sekarang itu anggrek yang tidak berdaun, cuman akar doang tapi bisa keluar bunga. Anggrek hantu. Iya, jadi anggrek hantu. Iya. Anggrek hantu ini masuk endemik juga. Endemik. Oke. Anggrek endemik juga. Jadi anggrek itu cuma akar aja. Akar menjalar-menjalar itu juga musiman bunganya. Jadi setahun sekali dia berbunga. Jadi cuma akar itu Kak Joni. Jadi kalau untuk anggrek spesi ya kali nyebutnya, itu untuk anggrek spesi itu sebenarnya banyak sekali kolektor di Palembang ini. Banyak. Penghobinya banyak, untuk komunitas anggrek di Palembang ini banyak, cuman tidak terlalu terekspos. Seperti itu. Komunitasnya kalau untuk anggrek sendiri, kalau untuk di Palembang masih belum terlalu banyak juga ya? Dulu itu untuk komunitas itu ada PAI, Perhimpunan Anggrek Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Dulu itu waktu zamannya dari 2000 dibentuk itu 2004 itu udah dibentuk PAI. Nah mungkin karena kesibukan yang orang-orang kan yang penghobi ini kan kebanyakan rata-rata itu bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau untuk anak muda sendiri itu kan sedikit jarang. Oh, kalau anggrek juga lumayan banyak ya bapak-bapak. Banyak. Kalau yang bapak-bapak ini lebih kecenderung anggrek spesies. Oh, spesies, khusus. Karena bapak-bapak ini kadang-kadang belinya satu, kalau ibu-ibu ini beli 5, dia satu, harganya sama. Kadang-kadang. Anggrek spesies itu gak kalah eksotiknya dengan anggrek hybrid. Jadi anggrek spesies itu sekali berbunga itu cakep banget, cantik banget dan harum. Anggrek spesies, anggrek hutan itu semuanya harum. Harumnya sama kayak hoya. Ada yang wangi banget, ada yang wanginya setengah-setengah, ada wanginya tipis-tipis, ada wanginya kayak ikan asin. Tapi ada peminatnya juga ya? Ada. Betul. Nah, saya penasaran yang tinggi itu nih Mas Wahyu. Iya. Itu termasuk anggrek apa? Dan kapan itu berbuahnya? Karena kesempatan untuk kita rawat sendiri, karena kan dari alamnya, terus kita rawat di rumah untuk dia bisa sampai berbuah, karena kayaknya khusus sekali nih ikonnya di Junior Orchid ini. Oh iya, setiap ada event pameran itu selalu saya bawa. Itu adalah anggrek macan, anggrek tebu kalau bahasa orang suka sebutnya. Itu Grammatophyllum spesies dari Papua. Emang itu tanaman itu agak sulit berbunga. Sangat sulit berbunga. Ada yang berbunganya setelah dirawat 5 tahun, ada yang sudah dirawat 10 tahun,
ada yang sampai 15 tahun baru berbunga, ada yang baru dirawat setahun juga berbunga. Ya, makanya tadi kalau untuk membungakan anggrek ini perhatikan agroklimatnya. Gitu loh, pencahayaannya, sinar mataharinya cukup, anginnya dapet, suhu udara kelembapannya cukup, penyiramannya teratur. Nah itu insya Allah agroklimatnya bagus pasti berbunga Kak Joni.